Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Alamsyah dari Teknik Elektro 2018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem komunikasi broadband. Apa itu broadband? Broadband merupakan pelayanan telekomunikasi yang kanal transmisinya lebih dari 2 Mbps atau jaringan telepon yang dapat melayani apa saja seperti jasa data kecepatan tinggi, video phone, CCTV, dan termasuk telepon, data, ataupun voicemail. Mengapa broadband? Adanya konvergensi atau era digitalisasi, bisa juga untuk komputer dan aplikasi di HP seluler, efisiensinya untuk bandwidth, suara, data, image, dan video. Kemudian untuk broadband, teknologi aksesnya itu ada dua. Yang pertama, wireline broadband access yang mencakup XDLS dan FTTX atau HFC. Kemudian wireless yang kedua ada wireless broadband access, mencakup wireless LAN atau Wi-Fi dan WiMAX. Oke, saya akan membahas yang wireline access terlebih dahulu, yaitu XDLS atau X-Type Digital Subscribe Line. Yaitu teknologi yang mengoptimalisasi saluran telepon biasa menjadi saluran digital kecepatan tinggi untuk memberikan layanan broadband. Nah, ini pengembangan dari teknologi XDLS. Ini gambarnya. XDLS ini memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan menggunakan jaringan akses kabel tembaga. Ini juga ada roadmap dari DSL teknologi dan layanannya ini. Nah, untuk ADSL ini atau Asymmetric Digital Subscriber Line merupakan teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data voice dan video secara bersamaan menggunakan akses kabel tembaga 1 pair. Disebut asimetrik karena kecepatan transmisi dari sentral ke pelanggan atau downstream tidak sama dengan rate transmisi upstream. Aplikasi ini untuk layanan broadband dengan bitrate downstream sampai dengan 8 Mbps dan upstream sampai dengan 640 KB per second. Heart rate-nya untuk ADSL itu ada modem ADSL, DSLAM, ATM atau IP switch, dan RAS. Nah, ini ada konfigurasi jaringan ADSL. Jadi pertama dari user atau PC atau telepon, lalu masuk ke DSLAM. Nah, untuk ke komunikasi data masuknya akan ke RAS, lalu ke internet. Untuk ke komunikasi voice dari DSLAM akan masuk ke sentral PSTN. Adapun kelebihan dari teknologi ADSL, yang pertama itu satu channel dapat digunakan untuk pembicaraan telepon dan akses data bersamaan. Yang kedua itu koneksi ke internet lebih cepat dibanding menggunakan modem analog. Dan yang ketiga jasanya bisa untuk internet akses, video on demand, remote LAN akses. Oke. Nah, sekarang untuk wireline access yang FTTX atau HFC. FTTX ini ada beberapa macam. Ada FTTB atau Fiber to the Building, ada FTTC, Fiber to the Curb, ada FTTH, Fiber to the Home, dan ada juga hybrid system atau hybrid fiber coax. Ini ada gambar untuk konfigurasi FTTC. Jadi dari central office untuk garis putus-putus itu menggunakan fiber optik karena jaraknya dekat, dan ada juga garis solid atau kabel tembaga karena jaraknya lumayan jauh. Nah, masuk ke remote terminal lalu menggunakan lagi fiber optik. Berikutnya ada konfigurasi FTTH seperti gambar ini. Jadi dari CO masuk ke local convergence point lalu menghubungkan ke NAP, kemudian ke bangunan atau ke rumah-rumah. Kemudian ini ada konfigurasi untuk HFC, hampir sama dengan yang FTTC. Yang membedakan di sini itu large node-nya. Tapi di sini dari sentral ke node-nya menggunakan gabungan dari fiber dan kabel coax. Sekarang untuk komunikasi broadband yang wireless. Yang pertama wireless LAN. Wireless LAN ini menggunakan gelombang radio elektromagnetik untuk berkomunikasi dalam model peer to peer atau LAN to LAN.
Umumnya diimplementasikan sebagai jaringan extension atau alternatif dari wireless LAN menggunakan frekuensi ISM atau Industrial, Scientific, and Medical. Ini ada konfigurasi untuk wireless LAN yang ADHOC dari satu stasiun ke stasiun lain bisa langsung terhubung. Nah, dan yang client and server itu menggunakan access point untuk bisa terhubungnya. Adapun arsitektur jaringan wireless LAN seperti gambar ini. Yang LAN untuk terhubung ke user A dan ke B menggunakan suatu access point, dan dari user A ke C harus menggunakan sebuah router. Berikut ini standar dari wireless LAN. Ada 802.11a, ada 802.11b, ada juga 802.11g. Kelebihan wireless LAN dibandingkan wireless LAN itu adalah plug and play, lalu meningkatkan produktivitas layanan, kecepatan installasinya fleksibel, dan reduksi biayanya. Berikutnya adalah WiMAX atau Worldwide Interoperability of Microwave Access. Apa itu WiMAX? Teknologi komunikasi broadband yang menggunakan standar IEEE 802.16. Untuk pita radionya berada di 6 GHz. Nah, kelebihan dari WiMAX ini mendukung triple play, Wi-Fi dan mobile backhauling application dalam satu infrastruktur, kapabilitas dengan kecepatan yang cepat, dan menggunakan teknologi 4G. Berikut ada standar dari WiMAX. Adapun pengembangan dari WiMAX teknologi yaitu high performing, flexible install, mobile, reduce capex atau biayanya murah, all IP atau bisa untuk semua arsitektur. Nah, for the information, Indonesia menggunakan frekuensi 2,3 GHz untuk mobile dan 3,3 GHz untuk fixednya. Selanjutnya ada arsitektur jaringan WiMAX untuk rural community atau daerah pemukiman atau perkantoran. Terhubung hanya menggunakan satu base station atau jadi menghubungkan dari user ke internet atau PSTN. Bisa mencakup satu perumahan atau perkantoran. Kemudian ini untuk di kampus. Base stationnya dipasang di atap dan bisa terhubung ke gedung yang ada di sekitarnya. Ada juga untuk lepas pantai, dan ada juga untuk keamanan umum, atau bisa juga untuk saluran pribadi dan untuk public network. Adapun perbandingan 2G, 3G, Wi-Fi, WiMAX itu untuk 2G atau 3G full mobility, security, dan quality of service-nya itu terjamin. Untuk Wi-Fi ada network simplicity dan broadband. Dan untuk WiMAX itu sendiri mencakup keseluruhannya ditambah large coverage. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurangnya penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.